Hai, selamat sore Kak. Apa kabar? Alhamdulillah. Sebentar, sebentar. Ini fansnya Destra banyak banget ini di redaksi ya. Saya baru menyapa aja dan Destra baru menyapa saya. Yang di studio, yang di redaksi sudah langsung cie cie. Pada jealous ya rupanya ya. Sabar, tahan dulu saudara-saudara. Oke, alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan Destra. Kalau tidak salah Destra ini dari SMK Antartika 2 Sidoarjo, benarkah? Iya bener Kak. Oke. Nah, di awal perjumpaan ini sebelum saya juga menyapa rekannya Destra, perkenalan dulu dong. Katanya tak kenal maka tak sayang ya Destra, tapi mudah-mudahan ini yang sayang yang memang orang-orang tertentu aja gitu ya kan. Silakan Destra, boleh perkenalan dulu dong. Baik. Hai Kak, selamat sore. Perkenalkan nama saya Destra ya Mikael Respaja dari Paguyuban Remaja Peduli HIV/AIDS tahun 2021. Saya Indralis Sigita Permasari dari Paguyuban Remaja Peduli HIV/AIDS Sidoarjo tahun 2021. Oke, Selamat sore. selamat sore, salam kenal Ingralis di kita ya. Benar, panggilannya siapa? Iing Kak. Iing, oke. Kenapa anak zaman sekarang itu namanya panjang dan sulit-sulit banget ya? Oke, baik. Nah, luar biasa ini kalau Iing juga dari SMA dan SMK ya. Ini tadi ya, Antartika Sidoarjo ya, bener ya? Bener Kak. Benar. Oke, baik. Nah, ini kalau boleh tahu kalian ini usianya berapa sih sebetulnya? Kalau Destra? Kalau saya, usia saya 16 tahun, Mhm. kelahiran 2005. Lahir asli Sidoarjo? Asli Surabaya Kak. Oh, aslinya Surabaya. Oke, terus sekarang sudah menetap di Sidoarjo ya? Ya, Oke. Kalau Iing? Kalau saya kelahiran tahun 2004. Jadi usianya berapa? Saya harus hitung nih dulu. 17 ya. Oke. 17 tahun. Ini juga asli dari Sidoarjo, Iing? Asli Sidoarjo. Oke, baik. Ya, ini kalau ngobrolin tentang Hari Pelajar Nasional ya, Hari Pelajar Internasional ini yang jatuh di tanggal 17 November, diperingati setiap tanggal 17 November ya tepatnya. Nah, ini kalau boleh ngobrol dulu dengan kalian sebagai pelajar gitu kan ya, tapi juga aktif sebagai Duta Peduli AIDS Sidoarjo gitu kan. Nah, apa sih yang membuat kalian itu kok mau untuk bisa beraktivitas lain begitu? Padahal kan sebagai seorang pelajar kan tentu tugas dan tanggung jawabnya juga tidak sedikit gitu loh. Pendapat kalian seperti apa? Saya ke Destra dulu deh. baik. Terima kasih Kak. Jadi pendapat saya ingin mengambil menambah beberapa pengalaman dan saya juga mungkin kelihatannya nggak mudah untuk membagi waktu sekolah dan organisasi. Jadi saya selalu berusaha untuk mengatur waktu saya, waktu sekolah, waktu belajar, waktu bimbel, waktu organisasi juga. Nggak sulit tuh bagi waktunya, Destra? Insya Allah enggak Kak, kalau misalnya udah ada niat, ada usaha, pasti semuanya berjalan lancar. Mhm. Kalau Ying sendiri gimana Ying? Kan menjadi seorang pelajar itu kan sudah banyak nih tugasnya, tapi masih berkegiatan yang lain, berorganisasi juga seperti itu. Baik, kalau dari saya, karena di umur sekarang itu waktu yang tepat untuk menambah pengalaman, untuk menambah relasi dan juga menambah ilmu. Jadi tidak untuk berat atau tidak, pastinya berat, tetapi demi ilmu dan pengalaman kami rela mencoba kegiatan yang lainnya. Oke, demi ilmu dan pengalaman. Apakah memang sebetulnya kegiatan ini ada korelasi begitu dengan pelajaran sekolah ataupun ya mungkin sebagai pelajar apa ya istilahnya ilmu di sekolah itu ada korelasinya kah dengan kegiatan kalian? Ada Kak. Mm-mm. Yang seperti apa nih contohnya nih? Seperti sosialisasi belajar dan kita juga mendapat ilmu seperti apa itu HIV. Jadi kita sebagai generasi dapat membentengi diri kita dari virus tersebut. Dan kita juga dapat mensosialisasikannya kepada masyarakat.
Oke. Kalau Desra sendiri gimana nih pengalamannya selama ini, eh, bisakah mensinkronkan antara pelajaran sekolah dan juga dari kegiatan organisasinya sendiri? Jadi saya bisa mengatur semua waktu saya, mengatur jam belajar, jam sekolah, jam waktu di organisasi itu karena niat dan saya berkeinginan sekali buat benar-benar melakukan semua kegiatan itu. Jadi saya mungkin ada sesekali trouble atau masalah, tapi saya juga bisa mengatasi semua itu dengan rasa bangga, rasa keinginan saya yang tinggi itu. Oke, jadi penasaran nih ngobrol-ngobrol sebagai duta duta peduli AIDS ya Sidoarjo. Nah, ini apa sih yang melatar belakangi kalian itu mau begitu untuk berkegiatan sosial seperti ini? Yang pertama, tentunya untuk mensosialisasikan HIV dan menghilangkan diskriminasi terhadap ODA atau stigma-stigma buruk terhadap ODA. Yang kedua, kami juga menambah pengalaman, mencari ilmu seluas-luasnya dan mencari relasi sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Kalau dari Destra? Ya, hampir sama seperti Kak Ing tadi, dan saya ingin menambah pengalaman yang banyak dan relasi yang banyak juga sih, Kak. Nggak merasa waktu sebagai generasi muda, sebagai pelajar itu tersita gitu dengan kegiatan ini? Tidak, Kak. Karena justru dengan kita mengikuti kegiatan ini, ilmu kita semakin bertambah. Oke. Nah, ini kan kalau kita kembali ke terkait dengan tema kita ya, ini terkait dengan Hari Pelajar Internasional begitu kan ya. Nah, sebagai generasi muda, sebagai juga pelajar yang juga concern di kegiatan sosial begitu. Menurut Desra dan juga Iing itu, bagaimana kondisi pelajar saat ini? Kalau melihat juga dari teman-teman kalian yang mungkin ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo sendiri saja. Kalau melihat kondisi pelajar zaman sekarang itu sebenarnya ada sisi positif sama sisi negatifnya. Nah, sisi positifnya ketika kita melakukan pembelajaran daring, kita lebih bisa mengeksplor diri kita sendiri, kita lebih bisa santai dalam kegiatan belajar dan mengajar. Tetapi sisi buruknya, kadang-kadang ketika kita daring, sinyalnya kan nggak mesti ya, Kak. Jadi komunikasinya kurang, terus terhambat sinyal, seperti itu. Oke, ada yang ditambahkan mungkin dari Destra? Mungkin karena pandemi juga ya, Kak. Jadi masih banyak sekolah yang melakukan daring dan sekolah online yang lainnya, dan mungkin banyaknya trouble kayak seperti sinyal yang kayak katanya Kak Ing tadi, dan saya mengajak ke semua siswa-siswi untuk selalu bersemangat belajar meskipun itu daring, dan kita semua harus menjadi pelajar yang merdeka. Oke. Sekarang kan konsepnya Menteri Pendidikan seperti itu ya. Tapi untuk kampus merdeka belajar, kampus merdeka gitu kan. Oke, baik. Nah, berarti memang ada tantangan ya yang dirasa memang sekarang itu menjadi sebuah tantangan yang mungkin di zaman dulu sebelum pandemi itu belum ada gitu ya, terkait dengan pembelajaran daring gitu ya. Oke, tapi dari sisi lain mungkin dari kita melihat secara luas lagi, tantangan bagi para pelajar yang ada itu kondisi saat ini itu apa sih yang benar-benar itu harus bisa benar-benar di filter secara benar begitu oleh para pelajar, selain mungkin dari konteks pembelajaran daring tadi? Mungkin itu, Kak, seperti kebiasaan pribadi seperti kayak malas itu dikurang-kurangi, dan kita saling support dan saling menyemangati satu sama lain untuk tetap bersemangat untuk belajar meskipun itu daring. Oke. Kalau dari Ing, mungkin ada faktor-faktor luar yang mungkin itu bisa menjadi sebuah tantangan tersendiri gitu bagi para pelajar. Tentunya kalau dari saya, faktor luar yang menjadi tantangan untuk pelajar itu medsos, Kak, lebih utama. Karena dari medsos ini kan banyak informasi dari luar yang masuk. Nah, kita sebagai pelajar, sebagai generasi itu harus pintar-pintar memfilter mana yang baik, mana yang buruk. Dan kita juga harus bisa mengambil sisi positifnya dan membuang sisi buruknya.
Oke, baik. Ya, karena sore hari ini ternyata mungkin ini tadi sudah di-blast informasinya di medsos ya, Suara Sidoarjo. Sudah ada yang bergabung, pengen bergabung dengan kita untuk berapa pertanyaan ya. Kita ke redaksi dulu deh. Saya ingin sapa dulu Kansa, silakan. Yang dari tadi udah nggak sabar pengen ngobrol dengan Destra. Oke, silakan Kansa. Ada yang sudah bergabung di WhatsApp redaksi Suara Sidoarjo atau melalui Instagram dan Facebook? Silakan. Ya, ini ada di Twitter dari @ramandaputri21. Untuk pengalaman sebagai duta Parpras sendiri, sudahkah berimbang Kak dengan inovasi yang kalian inginkan ke depannya? Kemudian selanjutnya dari Putri di Cemandi. Kak, bagaimana menurut Kakak soal transisi pembelajaran online ke offline? Adakah kesulitan dari Kakak sendiri? Oke. Baik, 2 pertanyaan aja Kansa. Oke, baik, silakan boleh ditanggapi dulu untuk 2 pertanyaan yang sudah masuk dari sahabat Suara Sidoarjo. Dari siapa dulu deh, boleh Destra dulu atau Ing dulu? Iya. Silakan. Mohon izin boleh diulang? Diulang ya. Oke, pertanyaan pertama untuk dari mana tadi? Twitter. Oke, nah ini untuk pengalaman sebagai duta Parpras sendiri, sudahkah berimbang dengan inovasi yang kalian inginkan? Iya, jadi ada inovasi kah yang mungkin selama ini inovasi-inovasi ini sudah menjadi angan-angan, sudah menjadi sebuah gambaran dan kreativitas dari Iing ataupun dari Destra begitu. Dan saat sudah bergabung menjadi duta peduli AIDS ini, apakah kreativitas itu bisa tercurahkan semuanya di situ atau seperti apa sih gitu? Karena kan pelajar generasi muda ini kan pastinya banyak memiliki kreativitas di sana. Gimana? Silakan. Baik, terima kasih. Untuk inovasi, kita menuangkannya lewat program kerja kita, yaitu lewat program kerja Parpras, ada PGP, ada BGS, dan lain-lain. Nah, kita mengasah kreativitas kita, mengasah skill kita itu di program kerja kita tadi, Kak. Mungkin Destra ada tambahan? Dan kita mengembangkan, kan inovasi itu nggak berhenti dari situ aja, Kak. Jadi kita juga mengembangkan inovasi-inovasi kita menyatukan dan kita melakukan semua itu dari program kerja tersebut. Dan kita bisa melakukannya di hal yang lainnya juga. Nggak ada hambatan untuk inovasi dengan kegiatan organisasi tersebut. Oke, baik. Pernah nggak sih ada program yang memang ini juga diteruskan ke sekolah-sekolah gitu? Ada pastinya ya? Ada, Kak. Itu terbatas kalau dari program kalian sendiri itu terbatas hanya untuk sekolah-sekolah SMA saja kah? Atau dari SMP juga dilakukan sosialisasi atau gimana? Jadi gini Kak, nggak ada batasannya. SMP, SMA juga kita, kuliah juga bisa dan termasuk dari program kita, tujuannya ke situ juga. Dan kita juga melakukan program di masyarakat juga turun ke lapangan dalam program PGP, yaitu Parpras Go to Public. Jadi kita melakukannya mensosialisasikannya kepada masyarakat juga Kak. Jadi nggak khusus untuk siswa-siswa aja. Oke, baik. Jadi untuk seluruh masyarakat gitu ya, meskipun kalian sebagai pelajar, tapi bukan hanya segmennya untuk sosialisasi peduli AIDS ini bukan hanya ke pelajar, tapi masyarakat semua gitu ya. Luar biasa, keren. Baik, tadi ada pertanyaan yang kedua dari siapa tadi kan saya yang kedua? Oke, dari Putri di Cemandi. Bagaimana menurut kalian transisi online ke offline ya? Online ke offline, apakah ada kesulitan gitu? Oh, jadi setelah pembelajaran daring, terus sekarang kan udah mulai tatap muka gitu kan ya? Itu gimana? Apakah kalian sudah sudah enak online gitu, sekolahnya online aja daring, atau justru lebih enak tatap muka nih? Menurut kalian gimana? Mungkin tentang lebih enak mana, sama-sama enaknya dan sama-sama bermanfaatnya, dan mungkin keterbatasan dan masalahnya itu mungkin karena banyaknya anak yang dari SMP ke SMA dan jarak dari sekolahnya Kak. Mungkin kurang terbiasa dari sisi jarak rumah ke sekolah kalau misalnya ke offline-nya gitu Kak. Oke, mungkin baik. Ini juga bisa nambahin. Iya, silakan.
sendiri, transisi dari online ke offline memang sedikit challenging ya, karena kita terbiasa belajar di rumah, terbiasa daring atau lebih santai. Tetapi ketika kita tidak keluar dari zona nyaman kita, kapan kita akan berkembang? Jadi menurut saya itu sangat challenging dan kita harus bisa menyikapinya itu dengan lebih baik. Oke. Baik, ada yang bergabung lagi? Sudah ya? Oke, baik. Nah, terakhir nih, Iing dan juga Destra, sebagai generasi muda, sebagai pelajar dalam rangka peringatan Hari Pelajar Internasional ini ataupun Pelajar Nasional ini, apa yang kembali ingin disampaikan dan bisa diberikan mungkin motivasi juga untuk para pelajar yang ada di Kabupaten Sidoarjo? Meskipun pandemi masih tetap berlangsung, kita harus tetap semangat untuk belajar dan berkarya dan berinovasi sebesar-besar dan berkeinginan bermimpi sebesar-besarnya untuk masa depan yang cerah dan pelajar yang merdeka gitu Kak. Mungkin dari ininya bisa nambahin juga. Kalau dari aku sih nambahin katanya gini, don't be afraid to be stronger. Jangan takut untuk lebih menjadi kuat. Terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa. Aplaus dulu dong untuk untuk kedua narasumber kita, luar biasa Destra dan juga Iing yang sudah masih muda tapi sudah luar biasa pintar bagi waktu antara sebagai seorang pelajar dan juga kegiatan sosial yang sudah diikuti ya. Semoga sukses selalu Iing dan juga Destra, sehat selalu ya. Kapan-kapan boleh dong mampir-mampir ke studio Suara Sidoarjo ya. Kita ngobrol langsung nih di sini ya. Oke, salam untuk teman-teman Parpas lainnya ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Baik sahabat, baru saja kita berbincang bersama Duta Peduli Sidoarjo 2021 Destra Yaha Mikaela dan juga Ingralis Dikita yang sudah bergabung dengan kita berbincang tentang memaknai Hari Pelajar Internasional. Suara Sidoarjo.